warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi kelas 10 yang sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini kita sudah kedatangan pemateri yang luar biasa ya. Beliau namanya Bu Jumaroh Esos Bu ya. Nanti kita akan mengulas bersama Bu Jumaroh tentang pembelajaran efektif di masa pandemi. Jadi selama berapa tahun berarti ini? Hampir 2 tahun ya, dari 2019 ya. Kita dilanda COVID-19 ya. Jadi 2011 itu ada pandemi yaitu COVID-19 yang itu mengharuskan adanya pembatasan sosial ya, atau social distancing. Nah di sini juga berimpact pada pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah yang dulunya duduknya tatap muka, kemudian duduknya bersebelahan, sekarang harus daring dari rumah, dan itu memang anjuran dari pemerintah. Oke, langsung saja Bu Juma ya. Nah sebenarnya apa sih dasar yang mengharuskan ya siswa-siswi itu untuk belajar secara daring Bu? Karena selama ini terutama di SMK Ma'arif Edudoro itu kan diberlakukan pembelajaran daring ya, yang teori terutama. Kalau yang praktek sih masih luring. Nah ini dasarnya apa Bu? Ya gini, yang namanya pendidikan itu kan penting ya. Dimana pendidikan itu adalah salah satu sebenarnya satu-satunya yang mana membentuk karakter siswa, pengetahuan siswa itu kan dari pendidikan. Nah, ketika pendidikan ini itu terhambat karena corona ya, nah itu kebijakan dari pemerintah itu memberlakukan sistem daring. Itu melalui peraturan menteri atau peraturan apa itu? Iya, itu sesuai dengan Kemendikbud ya. Berarti permen ya? Iya. Ya, itu mengeluarkan itu dari nomor 4 tahun 2020 itu yang mana pendidikan itu sekarang berbasis daring, dalam jaringan. Jadi dengan adanya Permen nomor 4 tahun 2020 itu mengharuskan ya siswa-siswi di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran daring termasuk di SMK Ma'arif Edudoro. Iya, betul. Nah Bu, ketika bicara tentang daring Bu ya, itu pembelajaran daring itu seperti apa sih Bu? Definisinya daring itu apa gitu? Iya, daring sendiri itu ada singkatan Pak. Apa? Daring itu dalam jaringan. Oh, saya baru tahu itu. Ya, dalam jaringan. Jadi di SMK Ma'arif Edudoro ini, ya kan ini corona itu merebaknya itu pas tahun 2020 ya. Pas kira-kira 16 Maret tahun 2020. Dengan apa ya? Ya, pengamat berita. Itu di SMK Ma'arif Edudoro itu sudah memperlakukan sistem daring sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah di sini sistem daringnya itu kan berarti menggunakan jaringan gitu ya Pak ya. Yang mana di SMK Ma'arif Edudoro itu menggunakan e-learning. Nah, e-learningnya itu Moodle. E-learning itu dari E-nya itu singkatan dari elektronik ya, elektronik learning, berarti pembelajaran secara elektronik. Yes. Di SMK Ma'arif Edudoro berarti selama masa pandemi ini melaksanakan pembelajaran melalui elektronik. Medianya apa aja itu? Nah biasanya itu kalau di SMK Ma'arif Edudoro itu kan ada Moodle yang pertama. Moodle. Ya, nanti dibuatkan akun oleh sekolahan. Ya karena kita di dalam Moodle itu banyak wadahnya, ada materi-materi berbentuk PPT, PowerPoint, terus PDF, video pun juga bisa di situ. Lengkap berarti semuanya bisa masuk ya. Nah selain itu ada juga WhatsApp group ya. Ya WhatsApp group untuk ya mengkoordinasi gitulah. Terus ada juga selain WhatsApp group itu juga terkadang membuat itu Pak, namanya Google Classroom. Google Classroom. Iya. Nah itu kita buat itu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Itu para siswa-siswi
SMK Ma'arif Edudoro ya, kelas 10 semua, tentu kalian perlu mengenal sistem pembelajaran daring di SMK Ma'arif Edudoro, terutama dalam pembelajaran teori Bu ya, bahwa di SMK Ma'arif Edudoro seperti dipaparkan oleh Bu Juma itu melalui berbagai media platform ya, ada Moodle itu lengkap lah, ada fiturnya lengkap ya, ada video, ada apa lagi Bu? Video, PPT, banyak lah. Ada juga mungkin yang susah Moodlean gitu. Ada WA. Kalau WA kan biasanya punya semua gitu Bu ya. Iya, sekarang kan udah anak-anak kecil aja udah punya WA. WA. Anak SD aja udah apalagi SMK. Dan yang terakhir itu ada Google Classroom ya. Google Classroom ini juga nanti bisa mengakomodasi pembelajaran kalian secara daring. Ya, luar biasa sekali ya, banyak media yang bisa digunakan kalian nanti dalam belajar secara daring ya, seperti tadi dipaparkan oleh Bu Jumaroh ya. Bu, tentu ketika media online ya, itu kan juga harus menyesuaikan gaya belajar siswa ya. Di mana gaya belajar siswa itu sangat plural lah, sangat banyak, antar siswa satu dengan siswa lainnya itu berbeda. Ya, tentu karena berasal dari latar belakang yang berbeda, sekolah yang berbeda lah, itu mengenai pembelajaran daring dalam mengakomodasi gaya belajar siswa itu seperti apa Bu SMK Ma'arif Edudoro ini? Jadi yang namanya gaya belajar pasti setiap orang ada beda. Iya. Yang mana manusia itu kan unik, jadi nggak bakal ada yang harus ini semua gitu. Pasti ada bedanya. Nah, di dalam gaya belajar itu ada 3. Yang pertama itu gaya visual. Apa sih gaya visual itu? Apa itu? Gaya visual itu gaya yang lebih mengutamakan tentang penglihatan. Iya, penglihatan. Nah, yang mana gaya visual itu ada ciri-cirinya Pak. Yang pertama biasanya nih ya, siswa itu lebih sering bisanya itu membaca nggak bisa kalau dibacakan itu nggak bisa. Bisanya membaca, lebih langsung meresapi. Nah, yang kedua itu dengan gambar. Nah, karena penglihatan itu jadi lebih fokusnya ke gambar. Ya. Itu sebagai contoh ya, bahwa dalam aplikasi daring itu juga mengakomodasi berbagai gaya belajar kamu. Misalkan kamu yang suka melihat, ya, yang suka hanya melihat, maka ada pembelajaran dengan media gambar tadi ya. Kemudian ya ada banyak Bu ya. Terus iya Pak, di gambar itu, di penglihatan itu visual ya, yang gayanya visual siswanya itu ada juga triknya. Nah, trik untuk pembelajaran buat si gaya visual. Gimana itu? Ya. Ini yang pertama itu biasanya itu menulis dengan cara ditulis dulu, karena kan harus membaca kan, dilihat, dibaca itu biasanya kayak merangkum gitu. Nah, yang kedua itu dengan merangkumnya itu dengan kayak bikin mind map. Nah, mind map itu kayak apa sih? Kayak itu loh, pola-pola gitu. Nah, di kota akan di gimana gitu. Karena biasanya kan kalau pembelajaran itu kan seringnya tertulis biasa gitu ya Pak ya, nggak di blok-blok gitu. Nah, si visual ini itu triknya dengan menggunakan kayak peta konsep gitu. Jadi kayak bikin mind map seperti itu. Nah, yang kedua itu ada juga gaya itu Pak, auditorial. Apa itu lagi ya? Apa itu? Ya, auditorial itu gaya mengenai pendengaran. Ya, jadi siswa itu lebih meresapnya itu dengan gaya pembelajaran yang didengarkan. Itu yang biasanya sering siswa yang cocok dengan gaya auditorial ini harus kalau membaca gitu ya, membaca itu suaranya keluar atau itu biasanya gitu ya. Iya, obat-obat lah ibaratnya ya kalau bahasa Jawanya. Ya gitu, biasanya kayak gitu tuh. Berarti itu si anak gayanya auditorial maksudnya. Ya. Terus triknya apa nih kalau yang auditorial? Nah, kalau yang auditorial itu triknya dengan merekam. Soalnya kan yang fokusnya ke pendengaran, ya kan? Jadi direkam, gurunya pas
itu Iya. bisa ya belajar dari itu. Gitu. Terus ada juga untuk si auditorial ini karena dia lebih fokusnya ke pendengaran, ya. Jadi ini pendengaran itu kayak kuncinya gitu. Pertama, terus bisa juga lihat video, gitu. Jadi pakainya pendengaran. Nah, untuk selanjutnya itu ada juga gaya yang terakhir nih Pak. Apa itu? Gaya kinestetik. Ya, gaya kinestetik. Gaya kinestetik itu pakainya gerakan. Kadang kan ada anak yang Gerak, ya? iya, kadang kan kalau di kelas ada yang nggak bisa anteng gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya ada ya tergantung ya Pak ya. Itu sebenarnya ada gayanya tersebut. Yang mana gaya kinestetik dia itu bisa fokusnya itu harus sambil jalan, terus sambil melihat. Yang mana Bapak sering nggak kalau kayak misal nih berpikir tapi harus mondar mandir gitu. Nah, itu ya. Yang pernah lah. Pernah. Ada, gitu. Mungkin jenengan gayanya kinestetik ya. Saya suka gerak gitu. Karena saya suka gerak. Ya, itu berarti ciri-ciri gaya kinestetik Pak, dengan gerak. Nah, itu triknya apa? Triknya biasanya kalau membaca itu ciri-cirinya itu membaca ini, ditelunjuk kayak gini, gitu. Kayak ngaji itu loh, dituding kayak gitu. Nah, terus selain itu bisa juga kalau triknya itu untuk belajarnya, untuk si gaya kinestetik, Iya. itu dengan kayak menampungnya itu dengan tulisannya itu diketik. Nah, kalau biasanya ditulis, kalau ini bisa diketik karena bisa menambahkan gerak. Iya, gitu. Sukanya gerak gitu kinestetiknya. Iya. Hmm. Luar biasa sekali ya para siswa-siswi kelas 10 SMK Ma'arif Edudoro. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Juma bahwa SMK Ma'arif Edudoro itu juga mengakomodasi berbagai gaya belajar kamu yang melalui daring tadi. Yang sukanya melihat atau visual itu cara trik belajarnya sudah dijelaskan dengan ya yang berbau melihat gitu ya. Kemudian yang gaya belajarnya auditorial gitu, yang sukanya ngrungokke, seneng ngrungokke apa ya? Orang tahu gimana. Nah itu bisa melalui musik, bisa melalui rekaman gitu ya. Dan yang terakhir itu yang seperti saya atau Bima yang sukanya gerak itu bisa melalui lari-lari atau gerak-gerak. Lari nanti capek, jadi melalui ya mengetik Ya, atau dengan gerak lah, yang penting gerak. Ya intinya disesuaikan dengan gayanya masing-masing. Iya, yang penting gaya kamu harus tahu gaya kamu gitu. Ketika tahu gaya kamu maka kamu praktekkan trik-trik yang sudah dipaparkan oleh Bu Juma. Nah, terima kasih baik Bu Juma. Untuk selanjutnya tadi kan sudah dipaparkan tentang gaya belajar siswa ya, bahwa ternyata ada banyak gaya siswa. Karena kenapa banyak Bu? Ada lebih dari 3. Kalau di Arab itu kalau 3 itu sudah jamak. Kalau 1 itu mufrad jumlah ya, kalau 2 tasnya, kalau 3 di atas itu udah banyak. Nah, apa Bu? Metode yang sering digunakan oleh guru ya, termasuk dengan guru di sini kan ya, guru favorit mungkin Bu Juma ini di sini. Amin. Itu metode yang digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi itu metode apa aja gitu. Metode belajar ya buat siswa. Ya, jadi karena ini kan masa pandemi ya Pak ya, yang mana tadinya awalnya tatap muka, terus sekarang jadi di rumah lewat HP, lewat laptop, ya semua serba digital ya. Kalau lewat kaca benggala nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus pakai platform digital lah. Iya, betul pakainya. Nah itu ada berbagai metode Pak. Yang mana biasanya di rumah, biasanya di sekolahan tatap muka sama gurunya ketemu langsung gitu ya Pak ya. Sekarang di rumah terus kalau bingung juga bingung gitu ya Pak ya. Nah ini ada berbagai macam cara metode. Yang pertama itu harus fokus Pak. Fokus pada pembelajarannya. Karena kalau di rumah kan pasti ya nggak mau begini ya Pak ya. Pasti kan banyak gangguan, entah itu
suara motor mungkin yang tetangganya bengkel atau bapaknya bengkel, terus ada juga yang misal konveksi ya, betul, pengalaman ya. Terutama dung gitu kan banyak. Ya itu pertama itu fokus. Jadi semua kayak HP gitu ya, maksudnya bukan ya HP emang buat pembelajaran, tapi notifikasi yang sekiranya aplikasi itu enggak buat pembelajaran itu dimatikan. Termasuk WA dimatikan karena ada chat-chat yang kadang mengganggu pembelajaran. Nah kalau di kita kan pembelajaran lewat Google ya Pak ya. Jadi kalau bisa ya WhatsApp-nya dimatikan terlebih dahulu. Kalau enggak ya notifikasinya dimatikan. Gitu. Oh ya, gini Pak, yang namanya notifikasi itu kan bisa dimatikan ya Pak. Dan juga jaringan itu bisa dimatikan Pak. Iya. Ya, Bapak tahu. Tahu. Iya, kalau misalnya kan jaringan yang WA-nya mau dimatikan itu kan bisa. Nah, ini berarti bisa ini dimatikan, tapi yang Google atau internet itu bisa diaktifkan. Jadi kita nggak terganggu sama yang lain tuh. Kadang kan WA masuk, ini masih fokus nih, masih fokus WA-nya masuk, jadi ambil. Ambil itu artinya. Nah, iya, gitu ya. Sahabat Skemandor TV, khususnya siswa-siswi baru kelas 10 SMK Ma'arif Udoro, bahwa kita tadi sudah dikasih trik ya, metode belajar di masa pandemi ini ya, jadi cuma yang penting yang pertama itu saat belajar itu kamu fokus. Fokus apa? Fokus sama satu tujuan. Satu tujuan. Ya, mau pembelajaran. Terus ada lagi Pak sebenarnya itu banyak Pak. Ada yang kalau di rumah kan itu ada orang tua nih Pak ya. Kadang kan orang tua nggak tahu nih kita masih belajar apa enggak, masih belajar apa main gitu kan. Nah jadi untuk yang di rumah itu harus memberi pengertian bahwa ya intinya matur gitu kan Bapak kalau ibu-ibu saya masih pembelajaran daring, tolong jangan diganggu terlebih dahulu untuk sampai jam 12 misal. Terus sebenarnya itu banyak ya Pak ya. Kadang kan anak itu males gitu ya Pak ya. Bangun pagi, wong daring, jadi bebas lah. Sebenarnya itu ada metodenya Pak, biar semangat. Ya, yang pertama ya kayak aktivitas tatap muka aja, bangun pagi, mandi, sarapan, siap-siap di depan layar HP, langsung jam 7:30 gitu ya, mulai tes dari. Nah jadi otak kita itu udah fresh, itu bisa menyerap ya pembelajaran dari Bapak Ibu. Ya, itu para pemirsa Skemandor TV, para siswa baru kelas 10 SMK Ma'arif Udoro. Banyak metode pembelajaran yang bisa kamu pakai ya di era pandemi ini. Tapi metode yang perlu kamu terapkan ya dalam diri kamu, yaitu yang pertama adalah fokus pada pembelajaran seperti tadi dipaparkan oleh Bu Juma. Fokus itu sangat penting Bu ya. Karena kalau fokus itu hasilnya dapat maksimal. Kemudian kalau yang kedua itu kita juga harus memberi pengertian kepada orang di sekitar kita gitu ya, bahwa kita itu masih belajar, jangan diganggu lah, termasuk ya siapa aja lah di sekitar. Karena karo adike seneng gelut gitu kan. Nah itu dikasih pengertian. Dan ada lagi trik dari Bu Juma, yaitu apa tadi yang terakhir itu Bu? Trik yang terakhir itu ya itu apa Bu? Tadi apa Pak? Yang terakhir itu aktivitas seperti biasanya. Aktivitas biasa seperti tatap muka lah. Ya walaupun daring kamu harus tetap mandi. Iya. Tetap biar fresh. Biar fresh. Kemudian pakai baju yang baru dicuci gitu, jangan yang udah lecek dari tadi malam buat tidur gitu. Ya intinya yang buat pikiran kamu fresh lah. Terus satu lagi Pak. Apa Bu? Jangan lupa olahraga, makan sehat, karena ini juga masa pandemi kayak gini ya. Pikiran juga harus tetap dijaga, kesehatan dijaga, dan juga yang terakhir adalah gunakan sesuai dengan gaya belajar kamu. Ya, sesuaikan. Dan itu yang terakhir dari Bu Juma, itu trik yang metode pembelajaran yang perlu kamu gunakan, itu jaga kesehatan, karena ketika kamu nggak sehat kamu nggak bisa belajar gitu ya. Karena kan ada juga pematai-pematain jiwa yang
sehat, pikiran kuat apa ya. Ada di gitu. dalam jiwa yang sehat ada juga pikiran yang sehat. Oh, iya. Jadi langsung cling gitu. Seling kayak iklan gitu ya. Ya, ada closing terakhir Bu. Ini saya kira udah udah banyak sekali dibabarkan oleh Bu Juma ya. Luar biasa lah dari awal sampai akhir tentang belajar efektif di masa pandemi ini. Ada closing statement Bu? Ya kalau saya sih saya berharap ya siswa-siswa untuk khususnya kelas 10 ya. Sebenarnya ini nggak cuma kelas 10 ya Pak ya. Kelas 10, 11, 12 dan bahkan nggak di lingkup SMK aja, tapi seluruh siswa gitu ya pendidikan itu bisa menerapkan cara belajar tersebut. Iya. Itu ya, luar biasa sekali dan dipaparkan oleh pemateri kita pada pertemuan kali ini tentang belajar efektif di era pandemi ya, siswa-siswi kelas 10 semua. Intinya pembelajaran itu ada banyak cara. Kamu harus tahu kamu itu termasuk orang yang memiliki gaya belajar apa. Setelah itu kamu harus tahu bagaimana cara menghadapi, cara mencari solusi dari gaya belajar kamu. Itu saja mungkin pertemuan kali ini tentang belajar efektif di era pandemi ya. Semoga talkshow ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya, khususnya kelas 10 SMK Ma'arif N Udoro yang sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan atau talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.